الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الحمد لله البديع الهادي إلى بيان محياء الرشد أمد أرباب النهى ورسم سمش البيان في صدور العلماء أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني من الصابرين وقال الله تعالى في آية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kembali kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang cerah ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk berkumpul di halaman atau di parkir masjid yang sangat kita cintai ini dalam melaksanakan amal ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Idul Adha. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, di mana syafaat beliaulah yang satu-satunya kita harapkan di hari yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari tidak berguna harta, tidak berguna anak keturunan, kecuali syafaat dari baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selaku khatib tak bosan-bosannya menghimbau jamaah sekalian untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bermodalkan takwa kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang beruntung di yaumul kelak nantinya. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah atau tanggal 6 Juni. Hari ini kita berkumpul di parkiran atau di halaman masjid yang sangat kita cintai ini. Tetapi saudara-saudara kita juga berkumpul di halaman atau di depan Masjidil Haram. Saudara-saudara kita telah selesai melaksanakan manasik haji, di mana pada hari ini jamaah haji tahun ini telah pulang dari Mina. Kemarin mereka sudah melaksanakan ibadah rukun haji yang ke-5, yaitu yang pertama adalah ihram, kedua tawaf,
kemudian sa'i, baru wukuf. Terakhir adalah tahallul. Perbedaan rukun umroh dengan rukun haji adalah wukuf. Wukuf di padang Arafah. Berarti setelah zawal, saudara-saudara kita atau kaum muslimin sudah langsung ke Muzdalifah. Nanti setelah Muzdalifah langsung ke Mina. Mereka bermalam di sana untuk melaksanakan rukun ibadah haji. Bapak Ibu jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada dua momentum, ada dua peristiwa yang harus kita kenang dalam musim atau bulan Zulhijjah ini. Yang pertama adalah musim al-hajj, di mana di bulan inilah hari haji. Di bulan inilah waktu untuk berhaji, di mana kemarin Arab Saudi memberikan regulasi bahwasanya tidak diizinkan untuk haji furoda. Berarti kita harus siap-siap untuk tidak pergi haji dengan jalan furoda. Harus resmi, tidak boleh sendiri-sendiri. Furoda itu artinya sendiri-sendiri, tidak dibolehkan. Berbeda dengan umroh. Umroh setelah bulan haji ini, Bapak Ibu boleh umroh kapanpun, karena umroh tidak ada batasan waktu. Berbeda dengan haji. Kemudian yang kedua momentum adalah momentum yang harus kita kenang, yaitu pengorbanan Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya Ismail alaihissalam. Kedua peristiwa ini bersumber dari dua insan yang sangat mulia, dua insan yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diberi titel, diberi pangkat oleh Allah Subhanahu wa taala Khalilullah. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Habibullah. Tetapi Bapak Ibu jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah tidak kita berpikir apakah titel pangkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalam dengan cara instan? Bukan. Tetapi Nabi Ibrahim mendapatkan atau memperoleh titel dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah. Perjalanannya sangat panjang sekali. Nabi Ibrahim tidak dikaruniai anak sampai beliau itu berumur usia sudah lanjut usia. Kemudian Nabi Ibrahim pun diuji oleh raja yang zalim, yaitu Raja Namrud, sampai beliau itu ingin dibakar hidup-hidup. Tapi dengan mukjizat, dengan karunia atau hidayah atau hadiah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim berhasil selamat. Yang harus kita pikirkan adalah bahwasanya mencapai titel atau pangkat dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang instan. Dalam ayat disebutkan, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina min qablikum. Apakah kamu pernah berpikir kamu akan masuk surga tanpa mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang sebelum kamu, termasuk Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, inna Ibrahima la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim itu awwah. Awwah itu selalu beristighfar, selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayahnya Azar kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Ibrahim tetap sabar. Walaupun beliau tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau tetap sabar.
Begitu juga Nabi Ibrahim ketika melintasi dari Palestina, ketika Nabi Ibrahim melintasi Mesir, bertemu dengan raja yang zalim, tapi Ibrahim tetap tegar, tetap sabar. Begitu juga istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, Siti Sarah. Sarah tidak dikaruniai anak, oleh karena itu Sarah minta kepada abangandanya, kepada kakandanya Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar, agar Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Hajar ini lahir di Mesir. Makanya Hajar ini bersuku atau berkabilah Kibti. Kibti itu artinya adalah suku berasal dari Mesir. Siti Hajar menerima permintaan Sarah, tetapi setelah beberapa waktu kemudian Sarah cemburu buta, karena Hajar dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Ismail alaihi salam. Oleh karena itu, untuk menghindari kecemburuan ini, Hajar menetapkan hati untuk pergi ke tanah yang tandus. Tanah yang tandus ini maksudnya adalah Mekkah Al-Mukarramah. Bighairi zar'in, tanah yang tandus, tidak ada apa-apa. Waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengantarkan Hajar ke Makkah Al-Mukarramah. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam diam, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tetap tegar tapi diam, karena Nabi Ibrahim adalah ayah tercinta, tidak mungkin melepaskan anaknya Ismail alaihissalam ke tanah yang tandus, tidak ada air, tidak ada pepohonan, mungkin yang rindang seperti yang kita saksikan sekarang ini di Kota Padang. Hanya tanah yang tandus, pasir. Oleh karena itu Ibrahim alaihissalam dengan terisak-isak, sedih, terseduh-seduh, tapi Nabi Ibrahim tetap tegar, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Ismail masih kecil. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam waktu itu belum menjadi nabi. Nabi Ismail alaihissalam bersama ibunda tercinta Hajar yang masih lemah langsung berdomisili di tanah yang tandus. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam pulang dari Mekah, dulu namanya Bakkah, bukan Mekah. Kemudian Siti Hajar langsung memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai kakandaku, apakah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Engkau begitu teganya menempatkan saya dengan anak saya Ismail alaihissalam di tanah yang tandus." Kata Ibrahim alaihissalam, "Ya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Hajar langsung kembali ke tempatnya yang ditetapkan oleh Ibrahim alaihissalam. Dia menenangkan diri karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Ketika Ismail alaihissalam meretakkan kakinya karena saking hausnya, kemudian Siti Hajar mengatakan, "Zammiluni, zammiluni." Artinya apa? Berkumpullah. Dengan air tersebut lewatlah suku yang sangat ternama adalah suku Jurhum. Suku Jurhum adalah berasal dari Yaman. Setelah melihat ada perkembangan di Mekah, mereka singgah. Kemudian Siti Hajar ada teman, ada tetangga.
Apa ibrah yang harus kita ambil dari kisah ini? Bahwasanya kita harus ikhlas, Bapak Ibu. Kita harus ikhlas menerima ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Selagi itu perintah Allah Subhanahu wa taala, kita harus terima dengan hati yang luas. Kita terima dengan hati yang tenang bahwasanya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, apa lagi yang harus kita pelajari dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sa'yu, ketika Nabi Ismail alaihissalam beranjak dewasa, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. 3 hari berturut-turut Nabi Ibrahim bermimpi agar anaknya ini disembelih. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala kejam, tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya, menguji kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam apakah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Ibrahim langsung bertanya kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam, "Anni ara azbahuka." Sesungguhnya saya melihat, ara fil manami, saya melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, saya menyembelihmu wahai anakku tercinta. Dalam bahasa Arab digunakan ya bunaya. Ya bunaya artinya adalah wahai anakku sayang. Kata Nabi Ismail alaihissalam, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan selagi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah. Oleh karena itu, setelah beberapa jam kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail dengan seekor kibas atau seekor domba. Artinya apa? Kita ingin memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala harus melalui ujian dan cobaan. Kita harus mendedikasikan, mengorbankan jiwa dan harta kita demi tegaknya agama Islam. In tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, yansurkum, Allah akan menolongmu. Kemudian, apa yang harus kita pelajari dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang pertama adalah annahu awwala man dayyafad dhaif. Nabi Ibrahimlah orang yang pertama menjamu tamu. Tidak ada nabi selain Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang pertama menjamu tamu. Apabila kita sering menjamu tamu, berarti ini adalah adat kebiasaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu, artinya apa? Kita harus menjamu tamu, siapapun tamunya. Harus kita berikan senyuman manis, harus kita berlapang dada, karena ini adalah kebiasaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan pelit, tidak boleh pelit, karena Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan dalam sejarah la ya'kulu wa la yaghda illa ma'ahu dhaifun. Nabi Ibrahim tidak mau makan sendirian. Nabi Ibrahim tidak mau makan sendirian kecuali dengan tamunya. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam menyediakan anak kambing. Faragha ila ahlihi izja'u alaihi faja'u bi ijlin samin. Ijl itu artinya adalah anak kambing. Karena orang Arab adalah apabila disuguhkan atau dihidangkan anak kambing, itu berarti kita sangat menghormati tamu. Artinya apa? Dari kisah ini kita harus menanamkan nilai sosial dalam jiwa kita. Kita harus menanamkan jiwa berbagi. Jangan pendam sendiri. Harta itu akan busuk. Paling lama kita hidup 63 tahun. Paling lama kita hidup 65 tahun, 100 tahun.
Harta yang kita miliki itu akan diperebutkan oleh ahli waris. Tidak ada yang bisa kita peroleh, tidak ada yang bisa kita banggakan ketika kita berada di kuburan, di Al-Lahad. Artinya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala bertubi-tubi, tetapi Nabi Ibrahim tetap tegar. Inilah yang harus kita pedomani, inilah yang harus kita pelajari, inilah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah selalu berbagi. Islam itu memiliki nilai sosial yang sangat tinggi. Mari kita berbagi. Apa yang kita miliki, bagilah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa mimma razaqnahum yunfikun. Sedikit yang kita miliki itu harus kita bagi kepada tetangga-tetangga kita, orang yang tidak mampu. Mari kita perhatikan, apabila ada sanak saudara kita yang kesulitan ekonomi, ayo kita bantu. Siapa lagi yang bantu? Tidak mungkin orang-orang Amerika sana yang bantu, kecuali kita sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.